Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukril. Saya doakan hari ini yang hadir, ibu-ibu sehat. Mudah-mudahan antum semua yang hadir ini Allah berikan umur yang panjang, Allah sehatkan badannya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya, dan seluruh hutang-hutang antum dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi orang kaya yang dermawan dan menjadi orang-orang yang istiqamah dalam ibadah dan kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ala jami'in 'am iyanan hatta najtami'a fi hadzal masjid al-furqan. Taqa' hadha al-masjid fi Sumur Batu, Jakarta al-Markaz. Salatan wa salaman ala awwalil khalqi wa akhril anbiya'u fil ba'd wa huwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pujian dan kagungan serta kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang menidurkan kita, dan dialah Allah zat yang menggenggam roh kita, dan dialah Allah yang melepas kembali genggaman roh itu, dan dialah Allah zat yang menghidupkan kita setelah kematian kita sejenak ketika tertidurnya seorang hamba. Dan kehidupan yang Allah berikan tadi pagi itu bukan semata-mata karena iman kita yang hebat, betul? Bukan juga karena kehebatan ibadah yang kita sandangkan kepada Allah, tidak. Tidak juga karena kita orang-orang yang paling banyak amal-amal kesalehannya, yang paling banyak impak sedekahnya. Tidak juga karena itu. Tapi yakinlah sesungguhnya kehidupan yang Allah berikan di pagi tadi sampai menjelang malam ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Maha mengetahui siapa diri ini. Manusia yang banyak sekali dosa-dosanya, manusia yang diliputi oleh rasa sombong dan keangkuhan, manusia yang tersisip dalam hatinya sifat kemunafikan, manusia yang selalu ada rasa ujub dan takaburnya. Tapi lihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang di pagi tadi dan malam ini Allah menebarkan benih-benih kebaikan-kebaikan dan kesalehan yang ditampakkan di hadapan manusia. Dan alhamdulillah kita yang Allah izinkan menghirup udara kebaikan itu, dan sampai malam ini pun juga Allah takdirkan kita bertemu karena Allah di tempat yang indah mulia ini, betul? Karena ialah kita bertemu, karena imanlah kita berjumpa, karena kerinduan kita kepada Rabb kita. Allah izinkan hari ini pertemuan karena Allah, saling rindu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal betapa banyak hamba-hamba di luar sana ya, yang berandai-andai beringin-ingin seperti antum dan kita semua yang hadir. Ya Rabb, kapan kau berikan kami ilham dan hidayah seperti orang-orang yang rajin ke masjid, yang rajin dalam kajian-kajian taklim. Kami juga memiliki rasa iri kepada mereka ya Rabb, tapi belum kunjung kau berikan nikmat lezatnya pertemuan karena engkau itu ya Rabb. Ada apa dengan diri ini ya Rabb sampai kau jauhkan kami dari kebaikan-kebaikan itu? Bukan kami yang tidak mau ya Rabb, bukan manusia yang tidak pernah menginginkan jadi dia orang baik, tidak.
Siapa yang tidak menginginkannya dia? Allah. Makanya Allah jawab di Al-Quran, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Walakin karihallahu bi'athahum. Bukan kamu yang tidak mau mendatangi kebaikan-kebaikan itu, tidak. Bukan kamu yang tidak pernah menjadi sponsor kebaikan, tidak. Walakin karihallahu bi'athahum, tetapi aku yang membenci keberangkatanmu menuju ke tempat kebaikan itu. Fathabbatahum, sehingga aku lemahkan hatimu dan jiwamu untuk melangkahkan kakimu menuju kebaikan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pantaslah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat-sahabat beliau, sesungguhnya kebaikan yang kamu dapati hari ini bukan karena usahamu, tidak. Betul? Kesalehan yang Allah jelmakan di hadapan manusia sampai kau dikatakan kau ahli ibadah, ahli sedekah, bukan karena kamu pelaku kebaikan itu, tidak. Betul? Tetapi akulah yang menggerakkan semua itu. Makanya jangan pernah kau tinggalkan satu kalimat yang Nabi ajarkan, yang diwasiatkan kepada para sahabat. Engkau harus baca ini fi kulli duburis shalah. Hendaklah engkau baca setiap selesai salat. Apa kalimat itu? Yuk kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya nih? Semangat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini kalimat dibaca 3 kali setiap selesai sholat. Jangan pernah kau rubah posisi dudukmu setelah salam. Jangan cepat-cepat merubah tempat duduk ketika selesai salam, karena Allah masih menatap si hamba itu sampai dia berucap kalimat itu dengan beristighfar 3 kali. Betul? Tadi si fulan tidak ku angkat sholatnya karena terlalu banyak kekurangan sholatnya. Safnya belum rapat, bahu dengan bahu belum ketemu, kakinya nggak disejajarkan, hatinya bermasalah, pikirannya bukan sholat tetapi dunia. Makanya enggan bagi Allah mengangkat salat orang ini. Tapi karena istighfarmu yang kau baca 3 kali itu, Allah perkenankan dinaikkannya ke langit. Subhanallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Makanya jangan pernah remehkan istighfar setelah salat. Dan jangan pernah kau remehkan kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzik wa syukur wahus. Apa mana kalimat itu? Allahumma a'inni ya Rabb, tolong si hamba pendosa ini. A'inni, tolong dia ya Rabb, si angkuh ini, si sombong ini, si ujub ini, si takabur ini, si munafik ini, nih, si zalim ini. Tuh, kalimat itu seperti itu pengakuan kita kepada Rabb Tuhan kita. Pernah nggak bicara kayak begitu sama Allah? Halo? Mana orangnya nih? Hah? Pernah enggak? Ya Allah, a'inni ala dzikrik, aku sudah datang ya Rabb di hadapanmu, dan kau layakkan kami berhadapan dengan dirimu ya Rabb. Kau serba maha, sementara kami ini siapa ya Rabb? Tapi siapapun diri ini ya Rabb, kau telah izinkan untuk datang ya Rabb. A'inni ala dzikrik, tolonglah kami agar kami senantiasa selalu ingat dan ingat kepada Engkau di sela-sela kesibukan duniawi kami yang fana ini ya Rabb. Itu antum pengakuannya kepada Allah. Sudah bicara begitu belum? Hah? Halo? Mana orangnya nih? Ayo. Belum ya? Sekarang antum harus mulai. Ya Rabb, makasih ya telah kau hadirkan di tempat yang mulia ini. Ini rumahmu. Tidak semua kau berikan langkah menuju tempat ini karena beratnya ya Rabb. Kalau bukan pilihanmu ya Rabb, tidak akan pernah kami sampai. Siapa kami ya Rabb? Dosa kami banyak.
sombong kami luar biasa, angkuh kami apalagi, riaknya luar biasa, tapi kau tutupi semua aib-aib kekurangan kami dengan kau hadirkan kesalehan dan kebaikan yang kau nampakkan di mata manusia. Itulah cara kau menutupi aib kami ya Rabb. Padahal kau maha mampu membuka siapa pribadi ini ya Rabb. Betul? Halo? Padahal kau maha mampu siapa orang-orang yang hadir ini ya Rabb, pribadi mereka. Tapi kau tutupi semua itu dengan kesalehan yang kau nampakkan di mata manusia, dan bahkan engkau maha mampu ya Rabb menggantikan kami dengan umat yang paling terbaik dunia dari kami. Betul? Allah maha mampu mewafatkan kita dan Allah gantikan kita dengan umat yang paling terbaik dunia dari kita. Tapi Allah belum kunjung lakukan karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kalau hari ini antum kita bisa hadir di majelis ilmu, duduk di masjid, ikuti kajian-kajian, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna, bisa baca Al-Quran dengan segala kehebatan-kehebatannya. Jangan angkuh, jangan jangan merasa paling hebat ketika memasuki masjid. Betul? Apa kata Nabi dalam hadisnya? La tu'jabu bi'amali 'amilin hatta turafu khawatim. Jangan pernah kamu bangga dengan kesalehan yang kuberikan kepada kamu, karena sesungguhnya kesalehanmu, kebaikanmu hari ini tidak ada yang menggaransi kau akan mati seperti keadaan kamu hari ini. Betul? Nah itu dia, nggak boleh sombong. Makanya setiap seorang hamba ketika memasuki pintu masjid, apa yang dikatakan? Halo? Apa yang dikatakan? Setiap antum meletakkan sendal, antum masuk ke masjid dengan tangan kaki kanan. Apa yang antum lakukan? Kul. Halo. Halo. Mana orangnya nih? Sini Pak, sini Pak. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Antum ketika baca itu, sandarkan hati antum, jiwa antum langsung kepada Allah. Ya Rabb, inilah si pendosa itu, inilah si sombong itu ya Rabb, inilah si munafik itu ya Rabb, telah kau gerakkan di pintumu yang Rabb. Ibtahli abwaba rahmatik, tolong kau buka pintu rahmatmu untuk si pendosa ini ya Rabb, dan layakkan kami itu mendapatkan itu ya Rabb. Betul? Li'annal masajid, karena sesungguhnya masjid-masjid Allah tempat turunnya rahmat. Tuh, tempat turunnya rahmat Allah. Nih masjid, makanya nih makmurkan masjid yang luar biasa ini. Masjid apa namanya? Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda antara jadi antum kalau masuk sudah menjadi Furqan tuh. Betul nggak? Halo? Masya Allah. Makanya tidak semua orang Bapak Ibu sekalian yang dipilih sama Allah untuk bisa naik ke masjid ini, kecuali hamba-hamba pilih. Ketika antum masuk juga belum tentu dan tidak semuanya diberi rahmat, kasih sayang, hidayah sampai dia pulang. Makanya kata Nabi, jangan kamu sombong dulu ketika kamu bisa menghadiri ibadah rutinmu, kajian-kajian rutinmu, karena sesungguhnya tidak ada yang menggaransi kebaikanmu, kesalehanmu yang hari ini menjadikan kau mati dan keadaan wafat dalam keadaan seperti ini sekarang, gak ada. Betul? Makanya pas'alul huda, kata Allah, minta terus hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami insyaallah? Bisa dipahami? Jelas ya ngomongnya? Nih kasihan banget nih, agak maju Pak. Pak, agak maju sini Pak. Jangan nyender, ntar tidur. Nyender boleh nggak nyender? Tidur nggak boleh. Ingat tuh, nyender boleh, kayak saya nih nyender, tapi jangan tidur. Oke, kita lanjut ya. Halo, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya nih masjid, innalil masajidi autadan al malaikah jalsa'ahum. Tuh coba tuh, di setiap masjid-masjid itu ada pemakmurnya selain manusia. Siapa dia? Malaikat. Seandainya manusia tidak mau melakukan takmir masjid, pemakmuran masjid,
malaikat yang dari langit akan memakmurkan masjid ini. Tuh makanya Allah nggak pernah rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, coba tuh ya, innalil masajidi al malaika jalsahum. Di setiap masjid-masjid itu ada pasukan-pasukan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambut orang yang datang ke masjid, dan malaikat tersebut duduk bersama orang di masjid, jaraknya hanya 4 jari saja. Jauh nggak? Jauh nggak? Nah, antum masih renggang ini. Antum sama malaikat 4 jari jaraknya. Masya Allah. Siapa antum nih? Siapa jamaah ini? Bukan manusia sembarangan ternyata. Betul. Malaikat yang dari langit, yang terbuat dari cahaya. Nah, kita dari apa? Malaikat bisa menemani kita. Siapa kita ini? Makanya jangan pernah saling meremehkan ketika masuk ke masjid. Jangan merasa paling hebat ibadahnya ketika masuk ke masjid. Ketika itu yang ada maghrur, dia sudah tertipu. Betul? Tertipu dia dengan ibadahnya. Makanya hati-hati itu. Hati-hati, waspadalah terhadap sangkaan-sangkaan tidak baik. Nah itu ya. Wa in ghabu yabtaqiduna. Ah, tuh. Kalau antum yang biasanya hadir di masjid tiba-tiba enggak datang karena ada pekerjaan luar kota, karena sakit, karena ada tamu yang banyak di rumah, terhalang antum menuju masjid dan kajian-kajian, tahu enggak? Yang repot mencari antum siapa? Hum yabtaqiduna. Malaikat-malaikat itu yang bertanya kepada para malaikatnya, bukan DKM masjid, bukan. Betul nggak? Bukan DKM yang pertama yang nyari kita. Siapa? Malaikat Allah. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Yang biasa mereka di saf awal, di belakang imam, di sebelah kanannya imam. Mana dia? Kok nggak datang? Hum yabtaqiduna. Mereka mencari-cari kita di pojok-pojok masjid, di atas, semua gak dapat dia. Wa in maradu aduhum. Ketika barangkali dia sakit, coba malaikat ngomong kayak begitu, barangkali si fulan lagi sakit gak datang. Jadi yang sibuk siapa? Malah subhanallah, luar biasa. Antum membuat gelisahnya para malaikat ketika antum tidak pernah mendatangi masjid yang biasanya antum datang. Aduhum, barangkali dia sakit. Orang pertama yang menengok antum ketika sakit siapa? Malaikat. Ajib gitu. Makanya nih hebatnya orang masjid. Makanya jadilah pengurus masjid bersama takmir masjid, pemakmur masjid. Betul? Siap? Siap? Mana suaranya nih? Siap? Makmurin masjid ini Bapak Saudara. Luar biasa megah ya. Kalah masjid saya nih, kalah nih. Kami ada masjid di Paseban, nggak seindah ini Bapak sekalian, betul? Yang punya orang Menteng, ajib nggak? Tapi lihat, kalah nih, ya, masjid saya kalah tuh. Makanya makmurkan masjid Bapak Ibu sekalian, betul? Nah itu dia tuh. Kalau dia sakit si fulan, mana si fulan? Kenapa nggak datang? Barangkali sakit, masya Allah, datang pertama menjadi tamu kita tuh. Insyaallah ya. Nah, sampai begitu Bapak sekalian. Hebatnya di masjid. Makanya di Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah berfirman? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang berhak menjadi pemakmur masjid adalah orang yang hebat imannya sama Allah. Nah itu dia tuh Bapak sekalian. Orang yang mampu menghadirkan Allah dalam segala hal. Coba tuh. Itulah iman itu. Imannya hidup. Bukan hanya di masjid, bukan hanya ketika baca Al-Qur'an,
bukan hanya dalam kajian-kajian, tidak, tapi lebih dari itu, anta'lama annallah ma'aka haitsuma kunta. Dia mampu menjadikan hatinya tergantung kepada Allah, menjadi muraqabatullah, merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu. Hidup imannya Bapak sekalian. Wa aqamas shalah, senang dengan salat. Di saat salat dia tinggalkan semua itu. Tidurnya pun dia tinggalkan. Ngantuknya pun dia lawan. Apalagi sekedar rapat. Betul? Dia tinggalkan. Ada kalimat yang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar suara ini? Di mana? Hah? Di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu di Trans TV itu, Trans 7 ada 4 stasiun. Sampai sekarang masih dikontrak sama mereka. Alhamdulillah. Nah, itu suara tuh, suara azan berkumandang dari 2013 sampai saat ini. Itu alhamdulillah masih dipakai sama mereka. Betul? Apa yang kita syukuri di antara sekian miliar manusia, Allah memperdengarkan suara kita yang diizinkan Allah. Betul nggak? Itu saja, bukan royaltinya yang penting, betul nggak? Bukan tanda tangan yang penting, betul? Halo? Itu urusan duniawi, urusan mereka. Urusan kita hanya sama Allah. Apa kebanggaan kita? Ya Rabb, makasih telah kau pilih suara ini, anugerah engkau diperdengarkan setiap waktu. Ketika dia masuk, suara azan berkumandang, kau izinkan dia ya Rabb. Hanya itu tok, betul nggak? Nah, itu Bapak sekalian. Makanya wa aqamas shalah, bangga seorang hamba ketika memasuki masjid dengan salat mereka. Nah, ciri-ciri orang yang hebat itu apa lagi? Wa ataz zakah. Kalau salatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, maka dia tidak bakhil, betul? Ada nggak orang salatnya bagus, pelitnya 17 setan? Ada? Halo? Bapak salatnya bagus nih, betul? Rukunya sempurna, baca Qur'annya hebat, tapi kesehariannya pelit, bakhil, 17 setan, ada nggak? Mana orangnya? Nggak boleh itu ada tuh. Ya, nggak sempurna ibadahnya. Berarti ada yang salah itu. Nah, untuk apa antum melakukan itu? Untuk apa kita capek-capek ke masjid, kajian-kajian taklim, memakmurkan masjid itu nggak gampang. Untuk apa kata Allah? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nggak ada garansi yang pasti. Moga-moga engkau mendapatkan hidayah dengan cara begini, dengan sabar. Coba kalau antum nggak sabar, kita nggak sabar, bisa nggak duduk bersama? Nggak bakal bisa. Makanya hari ini alhamdulillah. Nah, itu sedikit tarhib kita ya untuk Ramadan kita yang akan datang. Kita sudah mempersiapkan jiwa kita harus bersih, betul? Hati harus bersih, betul? Sebagaimana wadah ini maaf. Ini apa namanya nih? Ini gelas. Apa isi gelas ini? Kenapa air bisa masuk? Hah? Coba, nih grup A, nih grup B, grup C. Grup A, kenapa? Hah? Coba Bapak Sen, nih gelas yang ada saya pegang, ada air di dalamnya. Kenapa air bisa masuk? Grup B. Hah? Karena diisi itu biasa. Coba grup C, nih yang sebelah sini nih. Hah? Karena ada gelasnya gitu. Udah bolak-balik sama dia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena gelas ini yastahiquna bihada. Karena memang gelas ini dia berhak untuk mendapatkan air yang jernih karena kebersihannya. Karena higienis dia, bersih dia, wadahnya. Nah, seperti itulah hati kita. Mestinya seperti gelas dengan air ini, betul? Karena wadahnya bagus. Allah itu sedang menatapmu seperti mir'ah. Aku dengan si hamba dengan hatinya seperti kaca. Coba tuh. Makanya Allah hanya melihat apanya?
bersihin hati, jangan ada dendam, jangan ada iri, jangan ada kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, ujub. Semuanya itu tertipu kita dengan ibadah kita. Betul? Nah, inilah di air. Kalau sudah bersih, nggak pakai lama Allah akan mentransfer hidayah itu. Betul? Karena kamu berhak mendapatkannya. Betul? Nah, jadilah itu seperti itu. Makanya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang hari ini Allah turunkan di muka bumi ini, nggak semena-mena hanya begitu saja dia turun, tidak. Paham insyaallah? Pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam qiyamul lail beliau sampai kepada ayat Al-Quran dibaca, menangis beliau tuh. Halo? Menangis. Dan ada ayat itu dia berdoa, Nabi kita. Ada yang membuat hatinya sedih. Apa kata baginda Nabi? Ya, dalam proposal doa beliau kepada Rabb Tuhannya di Al-Quran itu, di surah Al-Furqan. Apa bunyinya? Halo? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, berkatalah rasulku kepadaku, kata Allah Subhanahu. Curhat Nabi kita itu pernah, ya Rabb, wahai Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ada di antara kaumku yang menjadikan Al-Quran tidak begitu penting dalam kehidupannya. Tuh, akan ada orang kayak begitu nasibnya, Bapak sekalian. Sampai Nabi kita bersedih. Siapa yang buat dia sedih? Jangan-jangan salah satunya kita. Oh, Bapak sekalian. Makanya Quran itu luar biasa. Sampai Allah pikulkan Al-Quran itu kepada langit, kepada bumi, kepada nggak mau dia terima. Pernah Allah tawarkan kepada langit, kepada makhluknya yang besar bernama langit dan bumi dan bahkan gunung. Apa jawaban mereka? فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Ya Rabb, kami tidak pernah sanggup ketika kau tawarkan Al-Quran kepada kami, kata langit, kata bumi, kata gunung. Fa'abaina, kami enggan menolak amanah ini. Beratnya luar biasa. Tuh Bapak Ibu sekalian, Quran nggak sanggup dipikul oleh langit, oleh bumi, oleh gunung bahkan sekalipun. Yang sanggup siapa memikulnya? Manusia. Karena manusia itu ada apanya? Hatinya. As-sadru. Jadi hati ini ada beberapa rangkaian tuh. Pertama namanya as-sadru, yang kedua namanya al-qalbu, yang ketiga namanya al-lubbu, al-fuad ya, fuad. Yang ketiga namanya fuad, yang keempat namanya al-lubbu. Hiasan-hiasan hati itu akan ada. Nah, kita di mana hatinya sekarang? Apakah pada sampai sifat as-sadru saja, permukaan saja, atau qalbu, atau fuad, atau lubbun? Makanya Al-Quran tidak sembarangan turun kepada hati seorang hamba. Dia dipilih oleh Allah. Betul? Makanya siapkan diri kita untuk Al-Quran. Betul? Halo? Quran yang hari ini kita bisa baca dari huruf alif, ya. Ternyata huruf-huruf itu berapa jumlah huruf di akhir Al-Quran? Berapa? Semua jumlahnya berapa? Huruf hijaiyah berapa jumlahnya? 29 huruf. Dan huruf 29 ini, huruf ini dia memiliki nama. Betul? Punya nama. Kita diperkenalkan sama ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Betul? Ini namanya huruf alif, huruf ba, huruf ta, sampai huruf ya. Betul? Nah, ketika kita sampai kepada huruf-huruf ini, Allah perkenalkan kita lagi yang kedua, apa? Ma'rifatul harakat. Ya, apa itu ma'rifatul harakat?
diperkenalkan kita tanda baca. Berapa jumlah tanda baca di Al-Quran? Berapa? 14 tanda baca. Tuh, fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid. Betul? Fathah tegak, kasrah tegak, dhammah tegak. Fathatain, kasratain, dhammatain. Alif yang mati, ya yang mati, waw yang mati. Jadi berapa? 14 tanda baca. Makanya antum bisa merangkai dari huruf yang berpencar-pencar bisa menjadi satu kalimat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Nah, ternyata ketika antum menghasilkan bacaan yang ada zauknya, harus punya rasa. Dan untuk menciptakan suara, nada, irama, huruf yang bagus, makhraj yang benar, ternyata tidak gampang. Betul? Tidak gampang. Makanya Al-Quran itu punya nama. Huruf-huruf Al-Quran punya nama. Nah, ini dia nih. Ini gambaran saja ya. Ini gambaran saja. Tanda Al-Quran dan huruf-huruf Al-Quran itu, dia akan melewati nih, dari mulai kerongkongan kita, tenggorokan kita, lidah kita, nih asyafatain, dua bibir kita, sampai ke khaysum, rongga hidung. Semuanya dihuni oleh huruf-huruf hijaiyah yang disebut dengan maudhi'. Letaknya itu ada. Misalnya huruf apa? Huruf alif, di mana letaknya dan apa namanya? Huruf ba, di mana letaknya ketika mengucapkannya dan apa nama huruf itu? Huruf tha, huruf jim, huruf sa, huruf sya, huruf sa, huruf dot, dan seterusnya. Ternyata dia memiliki nama. Ini gambaran saja. Nah, salah satu di antara nama-nama tempat keluarnya huruf yang disebut dengan makharijul harf, tempat keluarnya huruf, salah satu namanya apa? Al-jawf. Apa namanya? Al-jawf, kerongkongan. Kerongkongan, rongga, dari mulai pangkal leher sampai pangkal lidah. Nah, ini dia, kerongkongan semuanya tuh keluar. Nah, yang kedua ada namanya maudhi' al-lisan namanya. Tempat keluar huruf hijaiyah itu ada yang oleh lidah. Kalau digambarkan ini lidah kita nih, ini ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Ini dua sisi lidah kiri dan kanan. Pertanyaan saya, berapa jumlah huruf yang dibaca oleh lidah secara keseluruhan, mulai dari depan, ujung, sampai tengah, sampai pangkal, sampai dua sisi? Berapa jumlah huruf diambil dari huruf hijaiyah? Halo? Berapa semuanya? 18 huruf. Berapa belas? 18 huruf. Nah, yang di depan apa namanya nih? Yang di depan ujung tok 12 huruf. Ada yang namanya maudhi' nut'iyah. Ada namanya maudhi' lasawiyah. Ada namanya maudhi' asaliyah. Tuh namanya tuh. Nama huruf-huruf yang di depan lidah kita ini. Ya. Nah, jumlahnya 12 huruf. Masuk kedua nih ke belakang, namanya maudhi' syajariyah namanya. Ada 3 hurufnya di sini. Jim, sya, ya. Namanya syajariyah. 12 tambah 3 berapa? 15 kita ke belakang lagi di pangkal lidah, namanya maudhi' lahwiyah. Nah nih hurufnya 2, kaf sama qaf 2. 15 tambah 2 jadi berapa? 7. 1 di mana? Nih yang satu di pinggir dua sisi lidah kanan dan kiri. Hurufnya 1, yaitu huruf dod. Huruf dod. Nah ini Bapak. Jadi jumlah semuanya berapa?
18, dan itu harus diucapkan dengan fasih, dengan bagus. Kalau tidak, bermasalah dia dengan Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nggak gampang baca Al-Quran itu ternyata. Makanya harus belajar. Kalau nggak belajar nggak menemukan. Ya. Nah, dari sini kita berangkat lagi. Apa namanya? Nih, tenggorokan atas, tenggorokan tengah, tenggorokan bawah. Apa namanya? Al-halaq. Nah, ini gambarannya saja ya, biar kita paham. Dibagi tiga, tenggorokan ini dibagi tiga. Nih, anggap tenggorokan. Ini dibagi tiga. Tenggorokan atas apa namanya? Maude adnal halki, 2 hurufnya. Apa saja? Huruf kha, huruf go. Kha dan go itu di sini dia ternyata. Nah, terus ada lagi yang kedua namanya wasatal halki, tengah tenggorokan, ain dan ha. Seperti itu Bapak sekalian. Terus apa lagi yang paling bawah? Huruf alif, yaitu dan huruf ha. Nggak ada huruf dada, nggak ada. Makanya kita nggak boleh dinas, boleh nggak tuh? Sampai melewati dada, nggak boleh, salah dia. Nah, inilah cara kita membaca makhraj huruf yang dibaca oleh al-lisan dan halak. Ada lagi yang namanya nih khayshum, 2 rongga hidung. Nih, urusannya yang dengung-dengung, idgham bi gunnah, ikhfa, betul? Nun, mim, tasdid yang disebut dengan apa? Nun gunnah mutawwalah namanya. Ini gambaran saja. Ya. Nah, ini dia, harus dikuasai itu. Baru kita bisa baca Quran dengan bagus. Itu harus belajar. Nah, ada lagi yang terakhir, apa namanya? Asyapatain, 2 bibir. Huruf bibir berapa? Berapa huruf bibir? 4 huruf. Diambil dari huruf hijaiyah yaitu ba, mim, wawu, fa, nun, lidah. Jadi 4 dia di sini, di lidah, di bibir. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi ar-rah, ini nggak boleh gerak nih bibir. Bibir kita yang atas, yang bawah nggak boleh gerak ketika mengucapkan ra. Karena ra disebut zalqiyah, ujung lidah. Nah, itu ya. Bawah ar-rahmanir rahim, nggak boleh gerak. Nggak boleh ar-rahmanir. Nah, main bibir aja semua nggak boleh. Karena wilayah bibir itu ada 4 to. Paham ya? Nah, ini gambaran tahsin seperti itu. Makanya ketika Bapak sudah bagus bicara tentang tajwid makhraj, nggak cukup, harus ada sifat hurufnya, karakternya. Nah, coba tuh. Jadi beratnya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi karakter kita membaca Al-Quran namanya sifat. Kayak beliau nih, Ustadz Anwari, betul nggak? Itu nama. Karakternya dia punya. Masing-masing kita punya nama dan memiliki karakter dan sifat. Seperti itulah huruf itu. Nah, sifatnya itu ada 2 tuh huruf. Ini gambarannya ya, gambarannya. Ada 2 sifatnya, yang berlawanan dan tidak punya lawan. Yang berlawanan ada namanya jahar, hamas. Ada namanya syiddah, ada namanya rahawah. Ada yang ketiga isti'la, istipal. Yang keempat ada namanya itbaq, ada impitah namanya. Ini gambaran betul. Yang terakhir ada namanya ismat, ada namanya izlaq. Nah, itu huruf yang memiliki sifat yang berlawanan, yang ada lawannya. Kalau itu nggak dikuasai, pasti nggak benar baca Qur'annya. Nah, sifat yang terakhir yang tidak memiliki lawan, dia menyendiri saja. Seperti apa? Sopir. Hurufnya 2, sin dan shad. Dia seperti burung, suara burung. Ihdinas siratal mus. Dia harus mengeluarkan suara desis seperti burung. Itu yang disebut dengan sopir. Nah, itu ya, harus dikuasai itu ya. Ada namanya qalqalah, ada namanya lin, ada namanya takrir, ada namanya inhirab ya.
Ada namanya tapasyi namanya. Tuh. Ada namanya yang terakhir apa? Istitalah namanya. 7 sifat yang tidak memiliki lawan itu di Al-Quran harus dibaca bagus. Nah, barulah kita bisa baca Al-Quran dengan benar. Makanya ketika kita baca sekarang, coba kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nih dibuka. Rahmanirrahim. Rahim. Enggak boleh gerakin nih bibir. Coba ulangin. Nah, seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Nah, perhatikan. Alhamdulillahi rabbil enggak boleh dibaca alhamdulillahi rabbil bila ada Nah, ketika kita baca maka di situ ada istilah apa? Apa nama istilahnya? Hah? Halo? Ada kesalahan yang fatal di situ. Nah, ini enggak boleh tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bil alamin. Enggak boleh. Nah, itu Bapak sekalian ya. Ini istilah-istilahnya harus dipahami tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Allah enggak boleh berubah. Ya, enggak boleh namanya tawallud. Nah, tawallud apa tahu memantulkan yang tidak huruf pantul kayak tadi itu alham nggak boleh bila nggak sengaja tapi dia suka berpengaruh, suka ikut kalau tidak waspada ketika membaca Al-Quran. Nah, coba kita peragakan seluruh karakter huruf tadi yang kita bahas itu dengan segala sifatnya. Nah, disimak dulu ya, ntar diikutin. Kita masih ada waktu. Udah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ditahan wala. Nah, itu namanya istitalah. Tahan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, baru waladhdallin. Nah, seperti itu. Insyaallah ya. Halo. Nah, ada isti'la, ada istifal. Nah, itu ya. Nah, ini wajib dipahami dulu. Baru kita baca Quran tuh bagus. Makanya pantaslah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sahabat tuh yang dijuluki oleh Nabi. Siapa nama sahabat tuh? Yang dijuluki Mizmaru Daud karena bacaannya bagus. Dan sering Nabi undang di hadapan beliau untuk baca Al-Quran. Subhanallah. Rasulullah yang hafal Al-Quran, yang dadanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, disuruh baca di hadapan beliau sekarang Al-Quran yang sering dibaca oleh Rasulullah. Siapa nama sahabat itu? Siapa namanya? Halo, Abu Musa Al-Ash'ari. Tuh, sahabat dia tuh. Kalau beliau baca, subhanallah, meneteskan air mata Rasulullah. Nah, dalam membaca Al-Quran ada 4 tuh. Pertama, ada namanya
namanya nih, nama nadanya. Hah? Apa nama nadanya? Halo? Tartil atau tahqiq. Ada namanya tahqiq. Tahqiq itu pelan sekali bagi pemula. Nah, itu biasa kalau dia baca itu enggak seperti tadi bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan. Karena yang dikedepankan itu bukan lagunya, tapi makhrajnya, sifatnya, tajwidnya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya tahqiq namanya. Bacaan tahqiq. Ada bacaan tartil setelah itu. Kalau dia bagus tahqiqnya, hurufnya bagus, makhrajnya bagus, panjang pendeknya bagus, ya, dengung-dengungnya bagus, maka naik kedua, tartil namanya. Apa namanya? Tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu tartil. Nah, kalau dia bagus tartil, dia mau cepat gayanya, nadanya mau dicepatkan, boleh. Apa namanya? Hadr. Hadr namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh nggak tuh? Boleh. Asal dia mampu memelihara makhraj, sifat tidak berubah. Nah, itu ada nama-namanya itu di zaman Rasulullah SAW. Nah, itu lebih hebat lagi tuh. Namanya tadwir namanya. Tadwir. Ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, sedang-sedang saja. Nah, itu ya. Bapak mau yang mana nih bacaannya? Halo. Nah, dari rangkaian tadi itu Bapak mau yang mana bacaannya sekarang? Mana orangnya nih? Hah? Yang pertama dulu, ya enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, dan seterusnya. Gayanya kayak gitu-gitu tuh. Itu namanya tahqiq. Yang dikedepankan bukan nadanya, bukan lagunya, tapi benar-benar ketika mengeluarkan huruf ada zauq, ada rasa. Kayak Bapak nih, kalau ada makanan begini, Bapak langsung telan apa kunyah dulu? Ngunyahnya itulah namanya tahqiq tuh. Kunyah dulu baru ditelan. Seperti itulah huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Paham insyaallah? Nah, Bapak sekalian. Jadi belajar Quran susah apa gampang? Halo? Hah? Susah-susah makanya orang yang baca Al-Quran, belajar Quran nggak gampang dipilih sama Allah hati mereka. Tadi muridnya nih berapa orang? 200 orang. Minggu besok berubah tuh 100. Minggu besok 50. Betul nggak? Kalau Bapak belajar Al-Quran, coba lihat tuh, dari hari ke hari berkurang atau bertambah? Hah? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Karena nggak sembarangan dia. Quran tidak akan pernah mau turun. Aku meletakkan diriku kecuali kepada hati yang siap menerimaku, kata Allah SWT. Makanya jadilah Al-Quran dalam jiwa dan hati kita. Betul? Nah, untuk katanya gimana caranya? Fas'alul huda. Mintalah hidayah agar kita dipilih oleh Allah, salah satu di antara hamba-hamba itu. Betul? Makanya Bapak pernah nggak minta, ya Rob, anugerahkan kepada aku bisa baca Quran dengan enak dan lembut dan bagus. Bahkan sampai orang yang benci kepada Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, ketika Nabi baca Quran mereka mendekat.
Betul nggak tuh? Itu dia, Al-Quran itu luar biasa. Orangnya benci, tapi ketika baca Al-Quran dia mendekat. Padahal hatinya membunuh Rasulullah, mencelaki Rasulullah, memfitnah Rasulullah, betul. Tapi ketika Nabi baca Al-Quran, subhanallah, irama Al-Quran sampai ke jiwa hati mereka. Makanya tidak akan pernah orang bisa menjadi pengamal-pengamal Al-Quran illa bil hidayah, kecuali Allah sudah memilih jiwa hati mereka dengan hidayah. Fas'aluhu, maka mintalah hidayah itu. Yuk kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu doa yang kita wajib baca dari hari ke hari, minta hidayah, betul, agar kita dilayakkan untuk mendapatkan pilihan. Salah satunya Al-Quran ada di hati dan di dada kita, insya Allah. Nah, mudah-mudahan isi pertemuan yang hari ini yang pertama, semoga Allah anugerahkan kepada kita hidayah dan kita siap menerima Al-Quran sebagai jembatan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah layakkan kita untuk mendapatkannya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa Rabb Tuhan kami, pujian dan keagungan hanya milik-Mu ya Rabb. Limpahan rahmat karunia bersama kami hari ini ya Rabb. Inilah hamba-hamba-Mu ya Rabb, yang telah Kau pilih menjadi duyupur rahman, menjadi tamu agung-Mu dan kekasih-Mu. Mereka tinggalkan sejenak keluarga mereka karena Engkau semata ya Rabb. Mereka tinggalkan sejenak pekerjaan mereka yang mereka takuti kerugiannya karena Kau semata, duhai Rabb. Jangan pernah Kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami penyebabnya ya Rabb. Duhai Rabb Tuhan kami, di mana semua pintu-pintu tak kami ketuk, tapi semuanya buntu dengan jawaban ya Rabb. Amma yujibul muttarra idza da'a, wa siapakah yang sanggup menolak permohonan hamba-hamba ini di saat kami datang butuh kepada Engkau, duhai Rabb Tuhan kami. Layakkanlah kami ya Rabb untuk mendapatkan hidayah-Mu dan rahmat-Mu di tempat yang mulia ini ya Rabb. Pilihlah kami di antara salah satu di antara hamba-hamba-Mu ya Rabb. Sungguh kami hamba yang telah Kau lahirkan manusia akhir zaman yang penuh dengan dosa. Allahumma ghfir lana dzunubal lati tughirun ni'am. Ampunkan dosa-dosa kami yang telah menyebabkan semua pemberian karunia-Mu berubah menjadi azab, musibah, malapetaka dan bencana. Ini semua karena dosa kami penyebabnya ya Rabb. Allahumma ghfir lana dzunubal lati tahbisud du'a. Duhai Rabb Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan kesalahan kami dan khilaf kami dan kezaliman kami, keangkuhan kami, kesombongan kami, kemunafikan kami ya Rabb, yang menyebabkan doa-doa kami tertolak karenanya, karena dosa kami masih menyatu dengan tubuh kami, duhai Rabb. Ya Allah, ya Rabbana Tuhan kami, sungguh kami tidak pernah mengetahui amal, ibadah, kesalehan, kebaikan yang manakah yang menyebabkan Engkau redha dengan kami. Seandainya ini salah satu di antara amal-amal yang telah Kau gerakkan kami untuk menurutnya ya Rabb, maka anugerahkanlah kepada kami ya Rabb dalam bingkai mahligai ridha-Mu. Kami titipkan diri kami, jamaah kami, keluarga kami, masyarakat kami, agama-Mu, dan bahkan negara ini kepada Engkau yang paling terbaik tempat penitipan dan penjagaan ya Rabb. Rabbana wa taqabbal du'anika sami'ud du'a. Rabbana taqabbal du'anika la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.